Oke, halo selamat siang anak-anak semuanya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum memulai aktivitas belajar pada siang hari ini, kita berdoa. Minta tolong ya, Nek, berdoa ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang literasi digital. Nah, pemanfaatan internet secara cerdas dan anak-anak, di sini Bapak menampilkan dua icon gambar. Pertama dan gambar yang kedua. Kedua icon gambar tersebut itu saling berkaitan. Untuk yang pertama, untuk koneksi internet. Nah, untuk menyambungkan jaringan internet. Yang kedua ada gambar browser. Untuk apa kira-kira? Browser, ya? Untuk mencari sebuah informasi. Oke, good, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, seperti itu ya. Manfaat internet bagi peserta didik. Manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama apa? Bisa buat belajar. Kok bisa mencari informasi? Tugas di sekolah di Google ya. Menonton video edukasi di YouTube atau ikut kelas online. Kemudian ada apa? Komunikasi. Kita bisa apa? Kirim pesan melalui apa? Lewat WA, video call dengan keluarga atau diskusi melalui aplikasi ya. Dari sekolah. Kemudian ada hiburan. Kita bisa bermain apa? Game. Ya, sini siapa yang biasa main game online? Nah, banyak sekali. Satu kelas. Nah, ada satu dua yang tidak. Nah, kemudian nonton film atau kartun, mendengarkan musik. Ya. Nah, ini cukup banyak juga ini ya. Ada kreativitas ya. Menggambar pakai aplikasi, membuat video pendek atau menulis cerita di blog atau website. Di sini siapa yang biasa memanfaatkan internet untuk kreativitas, misalnya pakai Canva atau YouTube, membuat video gitu ya, TikTok atau CapCut gitu ya. Nah, kemudian ada manfaatnya juga untuk berita dan pengetahuan ya, tahu kabar terbaru, cuaca atau hal yang menarik di dunia. Kemudian, nah di sini Bapak akan menayangkan video yang akan kita lihat bersama-sama ya. Nanti kalian cermati, kira-kira di dalam video tersebut ada hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya, yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama menggunakan internet. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini. Dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor di gojek Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya antara lain adalah Anissa bisa
bisa saja bertemu orang yang kamu kenal dari sosial media. Tapi tentunya tidak bertemu hanya berdua saja atau merahasiakan pertemuan ini. Tentu internet dan media sosial mempunyai banyak manfaat positif seperti akses informasi dan menambah pertemanan yang positif dari berbagai daerah. Tetapi internet juga mempunyai dampak negatif dan risiko seperti terjadinya kasus penipuan, kekerasan, dan penculikan. Hal negatif dan risiko ini bisa kita hindari. Berikut ini beberapa kiat berinternet dan media sosial secara aman. 1. Keamanan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi di semua media sosial dan internet kamu aman dan tidak bisa diakses oleh umum. Minta bantuan orang lain jika kamu tak yakin terkait hal ini. Kedua, lingkar pertemanan. Jangan berteman di media sosial dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal lingkaran pertemanannya. Berteman di media sosial bukan berarti kita langsung percaya, tetap waspada. 3. Pilih-pilih data yang diunggah dan dibagikan. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kamu bisa saja sedang menjadi korban identitas palsu, penipuan, atau tindakan kejahatan lainnya. Untuk lebih memahami cara berinternet dan bermedia sosial secara aman, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus selanjutnya. Kamu bertugas mengeksplorasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada situasi tersebut dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya untuk menjamin kita tetap aman. Sulaiman menggunakan WhatsApp setiap hari untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Suatu hari, ia mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya dan berita-berita tentang konspirasi. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Sulaiman? Diskusikan kasus tersebut dengan teman kamu dan diskusikan dengan guru. Sebagai penutup, berikut ini kembali kami ingatkan cara berinternet dan bersosial media secara aman yang perlu selalu kami ingat dan terapkan. Pertama, privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kamu aman agar tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Ketiga, pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media. Oh iya, hal lain yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penggunaan media sosial adalah mengikuti akun informasi terpercaya seperti @YouReport Indonesia dari @UNICEF Indonesia yang bisa membantu kamu menyuarakan pendapat termasuk membagikan informasi aman di media sosial. Sampai jumpa. Oke, baik. Nah, itu tadi ya. Ada beberapa tips aman ketika menggunakan internet. Ya. Bagus, beri tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya. Oke.
kemudian satu lagi ya. Wah, banyak banget ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, nomornya bunyi. Silakan. Sama Robert. Ya keras ya, cepat ya. Salah satunya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, Apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat bermain? Yang boleh adalah menemui teman asing atau kenal dari game online. Yang tidak boleh adalah mengajak bertemu dengan orang yang tidak dikenali atau bertemu yang lain. Akibatnya, orang tersebut bisa menjadi pencuri atau orang tersebut bisa menjadi jahat dalam kurung perlakuan seksual atau penculikan. Apa akibatnya jika membagikan informasi pribadi di internet? Akibatnya adalah karena itu adalah beberapa data kita yang memiliki informasi penting kita. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan. Oh, perhatikan. Jadi, intinya untuk tips aman dalam menggunakan internet ya. Jangan sembarang kasih data diri ke dirinya. Meliputi apa saja, Pak Ibu? Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, ya, atau password. Itu merupakan apa? Rahasia. Nggak bisa kita share ke umum. Kita publikasikan. Kemudian apa? Pakai internet seperlunya, ya. Saja cari informasi hiburan secukupnya. Jangan kebanyakan layar yang kalian lihat terus-menerus, ya. Kemudian apa? Harus hati-hati sama orang asing, orang yang tidak kenal ya. Kalau ada yang mengajak kenalan, jangan langsung percaya begitu saja, karena itu terlalu beresiko. Kemudian, ya, pilih situs dan aplikasi yang aman, bukan yang ada isi dari orang tua. Kemudian, bilang ke orang tua atau guru kalau ada hal yang aneh. Maksudnya kalau dapat pesan, gambar, atau video yang bikin takut atau aneh, kalian langsung cerita ya. Gunakan kata sandi yang kuat, jangan pakai password yang gampang ditebak. Misalnya 12345, 12345, atau tanggal lahir. Hal yang boleh dilakukan ya, mencari informasi untuk belajar menggunakan aplikasi atau game yang sesuai dengan umur kalian, ya. Menghubungi teman, keluarga, video call dengan coba. Membuat karya kreatif, gambar, tulisan, video yang positif. Kemudian yang tidak boleh dilakukan ya, perlu kalian tahu ya. Memberikan apa? Data pribadi seperti yang saya jelaskan tadi. Mengunggah foto atau video ya yang memalukan atau bersifat pribadi. Membuka situs yang aneh, berbahaya atau tidak sesuai dengan umur kali, membuli, mengejek atau menulis komentar kasar, ya, menghabiskan waktu berjam-jam sampai kepematan belajar atau istirahat, bahkan percaya begitu saja pada orang asing yang dikenal melalui internet. Jadi itu perlu kalian perhatikan baik-baik ya dan dilakukan. Kemudian sekarang Bapak mau membentuk kelompok ya. Kelompoknya dengan teman belakangnya aja ya. Ini nanti Pak Niko mau kalian ya bersama anggota kelompoknya membuat apa? Poster ya. Temanya apa, Pak? Seperti yang kita bahas pada hari ini, tips aman ya menggunakan internet. Ya, proyek ini meaningful and joyful. Ya. Isi posternya apa? Halo. Ya, isi posternya 3 sampai 5 poin tips. Ya, jadi ada 3 sampai 5 ya, tipsnya. Kemudian ada gambar atau ikonnya.
Misalnya ada gambar live atau browser atau gambar Instagram gitu ya. Komputer, handphone ya. Kemudian diberi judul yang menarik. Nanti ada presentasi ini ya. 3 kelompok ya. Secara sukarela presentasikan posternya nanti di depan. Kemudian nomor lain apa? Memberikan apresiasi dan komentar dan pembacaan nanti ya. Terima kasih. Kalian pelajari hari ini tentang apa? Internet. Nah, apa kamu sudah merasa lebih aman setelah menggunakan internet belajar dengan materi ini? Sudah. Oke, baik. Jadi internet kita harus bijak dalam memanfaatkan. Nah, ini Bapak lihat hasilnya, ada tugas pengayaan dan ada video juga. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong perbedaan Kadang-kadang berdoa, nama Bapa,